Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga selalu dirahmati Allah, selamat datang di channel Semangat Pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian dari baginda Rasul Muhammad. Hari kelahiran. Rasulullah dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah pada Senin pagi 9 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah berkata, "Setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku, menyinari istana-istana di Syam." Diriwayatkan juga bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat kelahiran beliau, yaitu runtuhnya 14 balkon istana Kisra, padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah setelah gereja-gereja itu ambles ke tanah. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya Abdul Muthalib untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Abdul Muthalib pun datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah, seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Dia memilih nama Muhammad. Nama ini belum dikenal di bangsa Arab. Beliau dikhitan pada hari ke-7, seperti yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Wanita yang pertama kali menyusui beliau setelah ibundanya adalah Suwaibah. Dia adalah hamba sahaya Abu Lahab, yang kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh. Sebelumnya wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Di tengah Bani Sa'ad bin Bakar, tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, di mana mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya. Tujuannya adalah menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit yang biasa menjalar dan agar tubuh bayi menjadi kuat. Maka Abdul Muthalib mencari para wanita yang bisa menyusui beliau. Dia meminta kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar, yaitu Halimah binti Abu Zu'aib, dengan didampingi suaminya Al-Harits bin Abdul Uzza yang berjulukan Abu Kabsyah dari kabilah yang sama. Halimah As-Sadiyah bisa merasakan berkah yang dibawa oleh Rasulullah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq yang mengisahkan bahwa Halimah As-Sadiyah pernah keluar dari negerinya untuk mencari anak yang bisa disusui. Dia berkata, "Itu terjadi pada masa paceklik, tidak banyak kekayaan yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami dan seekor unta yang sudah tua dan tidak bisa diambil air susunya lagi walau setetes pun. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus meninabobokan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan, sekalipun kami tetap masih mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami dan hampir tidak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Mekah dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah pasti menolaknya setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim. Tidak mengherankan, karena kami memang mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim. Tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya, kecuali aku sendiri. Tatkala kami sudah siap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, "Demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama wanita teman-temanku tanpa membawa seorang bayi yang kususui."
"Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya." Suamiku menjawab, "Jangan lakukan itu." Aku pun berkata, "Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan mengambil anak itu." Aku pun pergi menemui bayi itu dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku, dan tatkala puting susuku kusodorkan kepadanya, bayi itu bisa menyedot air susu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susu sepuasnya hingga kenyang. Setelah itu keduanya tertidur pulas. Padahal sebelum itu kami tidak pernah tidur sedikit pun karena mengurus bayi kami. Esok harinya suamiku berkata kepadaku, "Demi Allah, tahukah engkau, wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah?" Halimah pun berkata, "Demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu." Halimah melanjutkan penuturannya, "Kemudian kami pun siap-siap pergi dan aku menunggang keledaiku. Semua bawaan kami juga kunaikkan bersamaku di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan cukup jauh, tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti yang aku bebankan di atas punggung keledaiku. Sehingga rekanku berkata kepadaku, 'Wahai Halimah, demi Allah, keledaimu kini bertambah perkasa.' Kami pun tiba di tempat tinggal kami di daerah Bani Sa'ad bin Bakar. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun milik kami yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang dan air susunya juga berisi penuh, sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu walau setetes pun. Kami senantiasa mendapatkan tambahan berkah dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Lalu kami menyapihnya. Dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun dia sudah tumbuh pesat. Kemudian kami membawanya kepada ibunya, meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami, karena kami bisa merasakan berkahnya. Maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, "Andaikan saja engkau sudi membiarkan anakmu ini tetap bersama kami hingga menjadi besar, karena aku khawatir dia terserang penyakit yang biasa menjalar di Mekah." Kami terus-menerus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Begitulah Rasulullah tinggal di tengah-tengah Bani Sa'ad bin Bakar, hingga tatkala beliau berumur 4 atau 5 tahun terjadi peristiwa pembelahan dada beliau. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah didatangi malaikat Jibril yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Malaikat Jibril memegang beliau dan menelentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau, seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Lalu malaikat Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air Zam-Zam, kemudian menata dan memasukkannya ke tempat semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susunya dan berkata, "Muhammad telah dibunuh." Mereka pun datang menghampiri beliau yang wajahnya semakin berseri. Kembali ke pangkuan ibunda tercinta. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu, maka Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau, sehingga dia mengembalikan beliau kepada ibunya. Kemudian beliau hidup bersama ibunda tercinta hingga berumur 6 tahun. Beberapa waktu kemudian, Aminah merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi kuburannya di Yatsrib, Madinah. Maka dia pergi dari Mekah menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama putranya Rasulullah, disertai pembantu wanitanya,
yaitu Ummu Aiman. Setelah menetap selama 1 bulan di Madinah, maka Aminah dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Mekkah. Dalam perjalanan pulang itu dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Abwa yang terletak di antara Mekkah dan Madinah. Saudaraku seiman yang semoga selalu dirahmati Allah, demikianlah beberapa peristiwa yang terjadi saat kelahiran Rasulullah sampai beliau berusia 6 tahun. Semoga sepenggal kisah ini bisa menambah pengetahuan dan kecintaan kita kepada Rasulullah serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dukung terus channel Semangat Pagi dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.